lokasi keberadaan benda, gitu ya, lokasi keberadaan benda. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari perpindahan, jarak, dan seterusnya. Ternyata dari poin 3 sampai ke 6 itu adalah besaran gerak, ya, besaran gerak. Yang pertama apa? Yang pertama adalah perpindahan dan jarak. Ini perpindahan dan jarak. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu jarak, apa itu perpindahan. Nah, jarak itu apa, Dek? Saya ada jarak dengan pacar saya. Saya long distance relationship dengan pacar saya. Nah, pertanyaannya, long distance relationship itu kan jarak, ya? Iya enggak? Jarak itu apa? Ukuran apa? Iya, panjang lintasan. Panjang lintasan dalam selang waktu. Lalu perpindahan itu apa? Berpindah, Kak. Apa itu perpindahan? Iya, perubahan posisi atau perubahan kedudukan. Dan mungkin perubahan posisi aja deh. Karena sini kita bahas tentang posisi juga, kan? Perubahan posisi. Jadi misalnya kakak ada contoh, ya. Contohnya kakak kasih sebuah kasus atau sebuah masalah. Masalahnya adalah misalnya gini, pengendara motor dari titik A menuju titik C, ya. Kemudian berbalik menuju titik B. Nah, jadi kalau kita gambarkan contoh ini atau kita ilustrasikan, berarti gimana? Misalnya ini titik A, ya, benar? Ini titik B-nya, dan ini adalah titik C-nya. A, B, dan C. Nah, ternyata dari A ke B itu panjangnya adalah 5 km dan ini 15 km gitu. Nah, pergerakan dari si pengendara itu tadinya yang dari A ke C, gitu kan? Kemudian dia berbalik lagi arahnya ke B, gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa jarak dan berapa perpindahannya? Gitu. Berapa jaraknya? Berapa jaraknya? 3? 35. Dari mana itu? Dari A ke C 20, C ke B 15. Dari A ke C. Oke, kita bikin dari A ke B, terus B ke C, lalu C ke B. Jadi A ke B itu 5 km, B ke C itu berarti ditambah, ya, 15 km ditambah 15 km. Jadi totalnya adalah 35 km. Itu jaraknya.
gitu ya. Lalu kalau perpindahannya, bagaimana perpindahannya? Apa? Iya, 5 kilo. Bisa kita lihat A, C, ya, ke C, ke D. AC-nya berapa? 20 ya? 20 dikurang dengan 15. Jadi 5 kilo. Nah, ini perpindahannya 5 kilo. Jadi tahu ya apa bedanya jarak dan perpindahan. Oke, selanjutnya yang kedua ini udah ya, gerak, kerangka acuan, perpindahan dan jarak. Oke, sekarang kelajuan dan kecepatan. Oke, kelajuan dan kecepatan. Rumusnya apa nih ya, kelajuan dan kecepatan? Oke, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita harus tahu kalau kelajuan itu merupakan besaran skalar. Lalu kalau kecepatan itu besaran vektor. Kalau besaran skalar itu artinya apa? Dia hanya mempunyai nilai. Kalau besaran vektor, dia mempunyai nilai dan arah. Jadi beda kelajuan dan kecepatan. Nah, bisa dibedakan dengan rumusnya. Ya, rumus dari kelajuan itu V sama dengan S dibagi T. Sedangkan untuk kecepatan itu sama dengan V sama dengan delta S dibagi dengan, ya benar nggak? Delta S dibagi dengan delta T. Ada arah vektornya nggak? Ada arah vektornya nggak? Ada ya. Ini arah vektor. Ya. Ini rumus dari kelajuan ya. Ini rumus dari kecepatan. Oke, kalau kita bikin keterangannya, enggak dibikin keterangannya. Apa itu V, apa itu S, ya. Oke, V itu adalah kecepatan. Salah, V itu adalah jarak. Satuannya apa? Meter. S di sini adalah jarak. Satuannya adalah meter. T di sini adalah waktu artinya waktu, kita bisa bikin atau selama waktu. Ini second satuannya. Kemudian V
Ini baca fibar, berarti itu kecepatannya ya. Kecepatan rata-rata satuannya tetap meter per second. Kemudian kalau delta S itu perubahan jaraknya, ya perubahan jarak. Perubahan jarak satuannya tetap meter. Jadi kalau ini boleh ya rumusnya jadi seperti ini. Fibar sama dengan S2 dikurang S1 gitu. Dikurang T2 dikurang T1 gitu. Jarak akhir dikurang jarak awal dibagi dengan waktu akhir dikurang waktu awal gitu ya. Sampai sini oke? Oke enggak? Oke ya. Kemudian selanjutnya apa dia? Kelajuan kecepatan sudah. Oke, berarti gerak relatif. Nah, gerak relatif itu apa? Gerak relatif gerak suatu benda tergantung apa? Tergantung dengan titik acuan, gitu ya. Gerak suatu benda tergantung dengan titik acuan. Titik acuan tadi itu apa ya? Patokannya. Jadi kalau kakak ini untuk gerak relatif ini tidak ada rumusnya, cuma kakak contohkan. Contohnya misalnya gini. Kalian melihat meja ini gerak atau diam? Diam kan? Tetapi kalau itu kenapa? Karena kita melihat dari bumi, benar nggak? Tetapi kalau kita melihat meja ini di luar angkasa ataupun di matahari, kita lihat si meja ini dia bergerak dengan bumi yang mengelilingi matahari. Itu contohnya. Tetapi kalau contoh yang sering kita jumpai, misalnya si A dan si B sedang mengendarai mobil, gitu, dan melewati taman, gitu ya. Nah ternyata di taman itu ada si C, gitu. Si A melihat si B itu diam kan, karena mereka di dalam mobil. Tetapi menurut si C, si B itu bergerak terhadap mobil. Jadi maksud dari gerak relatif itu tergantung dengan siapa yang melihat, begitu. Oke, bisa dipahami ya, tergantung siapa yang melihat. Sama juga kalau misalnya kalian berada di dalam kereta api. Nah, di luar itu bagaimana? Ada orang juga kan di luar kan? Nah, si orang itu yang di luar melihat orang yang ada di kereta api, dia bergerak, ya kan? Tetapi bergerak terhadap kereta apinya, ya sama. Jadi banyak contoh-contohnya atau misalnya itu tentang gerak relatif. Jadi gerak itu relatif, tergantung siapa yang memandangnya, tergantung siapa yang melihatnya, gitu. Oke, yang ketiga itu gerak relatif. Selanjutnya apa lagi ya? Percepatan. Yang keempat, percepatan. Jadi percepatan itu termasuk misalkan apa ya? Vektor. Siapa namanya dek? Kartu. Dia ingat di mana bisa sekarang, di mana misalkan vektor, gitu ya. Oke, percepatan itu termasuk misalkan vektor. Ya kan, misalkan vektor artinya dia mempunyai nilai dan arah, gitu ya. Jadi kalau rumusnya bagaimana Kak? Nah, rumusnya kalau percepatan itu turunan dari kecepatan, ya. Berarti A sama dengan apa rumus kecepatan Ratu? A sama dengan apa Ratu? Delta
dibagi dengan delta T atau V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Ya. Berarti ini kita bagi dia karena dia besaran. Nah ini dia rumusnya. Perlu nggak diberikan keterangan? Keterangannya hanya aja ya, kan udah ada lingkup di sini kan? Ya. Jadi keterangannya hanya saja. Itu adalah percepatan. Di mana percepatan ini satuannya adalah meter per second pangkat 2. Oke, ini yang ada tanda garis itu vektor ya, Dek ya? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Oke, kan ini dia ya. Kelajuan, kecepatan sudah. Gerak relatif juga dan kecepatannya sudah. Ya. Mau dicatat dulu atau kita langsung latihan soal? Catat dulu. Oke. Kakak sambil absen ya. Naura kemana nih dia? Dia nggak ngambil fisika ya? Enggak tahu deh. Anju, Muhammad Ardi, tidak ada ya. Muhammad Asraf, Nadia, Zahra, ada Zahra, tidak ada ya. Danisi, Dina, Muhammad Fakrian. Fakrian ini SMA mana dia? SMA 1 sama dengan yang sebelahnya siapa namanya? Dari sini. SMA 1 juga ya. Firza, mana Firza? Gaitsa. Dan Ilham, ada ya. Kasem, tidak ada. Ken Kaila, tidak ada. Ramhan, Naufal, Naila, Ratu, Siki, Syifa, ada Syifa? Tidak ada. Syahla, nggak ngambil fisika. Puan Hai, Yohiyana,
Dek, namanya Bunda deh, Dek. Kamu ya Bunda nanti mungkin sebentar lagi baru bakal ini. Bawa ini ya. Oke, kalau sudah, coba dibuka kuisnya. Oh, coba bang aktivitas dulu lah. Oh, ada bang aktivitas ya. Coba bang aktivitas. Ada cek ombak di atas, kakak lupa cek ombak dulu lah. Banyak benar cek ombak ya. Kakak kasih waktu 5 menit cek ombak bisa? Ya bisa ya, kan sebentar aja.
Oke, sudah? Sudah ya? Ada yang bingung nggak? Dari mana ini ada yang bingung nggak? Nomor 1 apa jawabannya? 140 100 meter ya. Dari mana? Jadi kalau kita gambarkan ya, si Dila bergerak dari titik A ke titik B. Ya, dari titik A ke titik B, kemudian dia bergerak ke titik C, itu kan? Ya enggak? Itu ya? Nah, kalau kita garis, jadi inilah lintasannya. Itu, ya, ini lintasannya. Dari A ke B berapa? Dari A ke B berapa, Dek? 20 meter. Benar nggak 20 meter? Oke. Kemudian dari B ke C. Dari B ke C berapa? 50 meter. Kemudian dari C balik ke posisi mulanya atau posisi awalnya. Posisi awalnya adalah A kan? Nah, ini posisinya berapa? 30. Dari sini 20. Ternyata dari sini sampai sini 50. Berarti sini 30 meter. Tinggal kita jumlahkan. Itulah jaraknya kan? Berarti jarak 20 meter ditambah 50 ditambah 30. Lalu ini 100 meter. Kemudian kalau yang nomor 2 gimana tuh? Nah, itu rumusnya nomor 2 ya. V sama dengan S dibagi T. Yang ditanya apa? Apa yang ditanya, Dek? S. Benar? Nah, V-nya berapa? V-nya berapa tuh? Ya, 30 meter per second. S-nya yang ditanya, T-nya adalah 2. Tinggal kalikan ya. Jadi S sama dengan 60 meter. Oke, kita buka aktivitas ya. Boleh kita lanjut nggak? Kita lanjut ya. Berarti coba kita buka aktivitasnya. Kita kerjakan. Kalau kita sempat nanti baru kita kerjakan soal. Tapi kalau nggak sempat nanti kita buka aja ya. Jadi kalau kasih waktu setengah jam boleh. Setengah jam setelah selesainya nggak apa-apa. Setengah jam kelamaan 15 menit lah ya. Oke, 15 menit. Kalau bingung boleh ditanyain ya.
Oke, mau dibahas atau masih lanjut? Apa? Apa? Udah dibahas? Belum?
ini enggak vektor berarti ya untuk waktunya. Bisa gimana? Beli, gimana? Ini jadi. Kalian? Kayak 78 ini sama kayak siapa namanya? Teori ya. Kamu deh. Oke. Kamu ini apa apa? Bantu nanti gimana nih? Ini buat kamu. Keluar ya. Ini gimana? Kamu keluar kan? Ya. Apa? Ya, kita bahas ya. Nomor 1. Kota A terletak 500 km di sebelah utara kota B. Maka kota B terletak ya 500 km di sebelah kanan, di sebelah selatan kota A. Ya, ada yang beda jawabannya? Enggak. Kota A terletak 500 km di sebelah utara kota B. Diterima tuh. Arah mata angin ya. B, utara, timur, selatan. Gitu kan? Terus kota A terletak 500 km sebelah utara kota B. Ya, berarti ini ya. Berarti si kota B terletak di sini. Ini si kota A-nya, lalu ini si kota B-nya. Ya, jadi selatan. Kemudian kita lanjut. Nomor 2, titik A dan B terletak pada sebuah bidang kartesian 2 dimensi, di mana koordinat titik A 3, -4. Jadi titik A untuk X-nya
3, Y-nya negatif 4. Nah, untuk titik B, X-nya 1 dan Y-nya 2. Jika titik A sebagai acuan, maka posisi titik B adalah posisi. Berarti ini kan posisi. Berarti boleh dikurangkan kan? Apa jawabannya? Apa teman? D, iya D. Jadi kita kurangkan pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau di titik A, sumbu X-nya ada berapa? 1 dan 3. Berarti 1 dikurang 3 itu negatif 2. Terus pada titik Y, pada titik Y sumbu Y, pada titik A dan B, berarti dikurangin ya. 2 dikurang negatif 4. Jadi 6. Ya, jadi negatif 2 dan 6. Itulah titiknya, posisi dari titik B. Oke, kita lanjut nomor 3. Bila bergerak ke timur dari posisi awal titik A sejauh 20 meter hingga titik B. Kemudian dari titik B, bila bergerak ke barat sejauh 50 meter hingga titik C. Jarak yang Dila tempuh dari titik A ke B ke C. Nah, apa ini? Jawabannya 70. Ini sama nggak yang kayak tadi? Beda ya? Oh, beda. Oke, jadi kalau dari A ke B berapa? 20. Dari B ke C 50. Tinggal kita jumlahkan jadi 70. Oke. Nomor 4. Berapa tuh kira-kira jawabannya? 0 apa B? B apa D? A, B, D? Oke, kita baca dulu. Seorang atlet berlari pada lintasan berbentuk dikarenakan sebanyak 5 putaran penuh. 5 putaran penuh. Jika jarak lintasannya 100 per meter, maka kepindahannya berapa? Oke. Jadi dia ada 5 putaran ya. 1, 2 sampai 5 kali. Itu artinya dia berada di posisi awal tetap, gitu kan? Posisi akhirnya tetap berada di posisi awalnya sampai 5 kali putaran. Artinya perpindahannya sama dengan 0. Ya. Tidak ada perubahan posisi ya. Karena perpindahan itu adalah perubahan posisi. Gitu ya. Kita lanjut nomor 5. Sebuah mobil bergerak dari kota P ke timur sejauh 400 km ke kota Q dalam waktu 12 jam. Oke. Kemudian dari kota Q ke arah utara. Oh, ini apa jawabannya? 35 km per jam. C ya? Iya C. Pintar bacanya. Bisa ya? Atau perlu kakak jelasin? Bisa ya? Oke. Jadi kemudian kita lanjut lagi. Ini caranya gimana kira-kira nomor 5? Kita jumlah aja ya. 300 km ditambah 400 km itu 700 km. Waktunya berapa total waktu totalnya? 12 ditambah 8. Nah, lanjut rumusnya apa? Ini dia. Ya, V sama dengan X dibagi T. Jaraknya adalah berapa? 700 km dibagi dengan 20 jam. Jadi 35 km per jam. Karena satuannya tidak perlu diubah. Meter per second, gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Sebuah mobil bergerak. Nah, ini apa jawabannya? 25 km per jam. Iya, betul. Nah, gimana caranya? Nah, rumus dari perpindahan apa? Delta S per delta T.
Nah, terus kalian apa ini? Hah? 300 dikurang 400. Nah, kita ganti rumus itu kan S jarak vektor ya. Berarti akar dari apa? Ada 400 km kan? Berarti S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat. S1 nya berapa? 400 tambah 2 ditambah 300. Jadi berapa ini? 16 0 ya, 160.000 ditambah 90. Berapa ini? 250.000. Ya, 250.000. Akarnya sama dengan 500 kilo. Ini adalah S-nya. Gitu ya. Nah, rumusnya kita masuk ke sini. Jadi tadi apa V-nya kan? Berarti V bar sama dengan S bar bagi dengan delta T ya? Ya, delta T. T-nya berapa tadi? 20 jam ya? Oke. Berarti 500 km dibagi dengan 20. Berapa ini? Berapa? 500 bagi 20? 25. Oke, 25 km per jam. Oke, bisa? Bisa lagi gampangnya. Nomor 7. Apa jawaban nomor 7 ya? Ada yang dapat nomor 7? Yang lain? Sebuah mobil A bergerak ke kanan dengan kelajuan 24 km per jam, sedangkan mobil B bergerak ke kiri sejauh, berarti perlawanan arah dia ya? Jauh berapa meter ini ya? Berarti beberapa kilo lah ini ya? Diganti ya, beberapa kilometer. Di belakang mobil A melaju ke arah kanan dengan kelajuan 36 km per jam. Kelajuan mobil A menurut mobil B sebelum mobil B menyalip mobil A. Bahkan apaan bisa? Ini boleh kita hapus ya. Bahkan dapat berapa apaan? Dapat C. Oke, kita coba ya. Jadi kita cari kecepatan AB-nya. Nomor 7. Jadi kecepatan AB-nya. Nah, kecepatan AB dari mana ini? Jadi 24 km per jam ya? Ya. 24 km per jam dikurang, ya kan? 36 km per jam. Berapa ini? Negatif 12 km per jam, itu kan? Nah, saat ini kita apain? Nah, kita lihat arahnya ya. Negatif ini mendekati apa menjauhi? Kan nampaknya bingung nih soalnya kayak mana maksudnya. Si mobil A bergerak ke kanan ya, dia ke kanan. Oke, kemudian si mobil B berada di sebelah kiri. Berada di sebelah kiri ya, berarti mereka bergerak bersamaan, benar nggak? Jadi mata kira dia bergerak berlawanan. Di ini si A ke kanan, si B nya ke kiri, tetapi sama aja ya. Nah ini si B. Nah, ke kanan. Nah kalau gitu, ini jangan bingung, negatif ini artinya dia berlawanan dengan arahnya. Nah berarti
dia ke kiri. Jadi jawabannya adalah A. Mendekati mobil B. Itu ya jawabannya A. Oke, kita lanjut nomor 8. Apa nih jawabannya 8? Ada yang bisa 8? Bisa Yori? Bisa Yori? 8? Ratu gimana? 8? Dapat? Oke, nomor 8 kita lakukan dulu. Nomor 9 ya. 9 gimana nih? Mengenai percepatan. Iya, 0,8 VT dikurang V0. VT-nya berapa? 8 kan? Dikurang 4 dibagi dengan 5. 8 kurang 4 24. 8 kurang 4 apa? Kakak bilang 2 kan ya. 8 kurang 4 4 dibagi dengan 5. 4 bagi 5 0,8. Jadi 0,8 meter per second kuadrat. Oke, nomor 10 satu lagi. Sama ya ini, PT dikurang V0, PT-nya berapa? P2-nya 0 kan? Kenapa 0? Karena dia sampai berhenti. 0 dikurang 20 dibagi dengan 5. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per second. Jadi kalau tanda harusnya negatif, benar kan? Nah, kalau negatif itu amalan-amalannya saja begitu. Bisa? Hari ini bisa semua ya, jawab semua bisa semua ini. Bisa? Kita ini. Dari sudah bisa lihat. Oke, berarti kita lanjut ya. Drill soal tinggal 15 menit lagi. Coba dibuka. Masih kuat nggak nih? Masih kuat ya? Angkat tangannya. Jangan angkat kaki. Ya, angkat tangannya. Udah nggak kuat. Coba dicek dulu soalnya. Ada nggak ya minimal 3 gerak? Kalau tidak ada di buku Merdeka, coba diangkat 13. Tadi sempat sempat jatuh. Oh iya, udah nggak apa.